warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Mereka. Teman-teman, hari ini hari Minggu, tanggal berapa sekarang? 28 Juni. Hari Minggu tanggal 28 Juni. Besok tanggal 29 Juni, hari Senin, yang katanya akan ada pra-peradilan di Jakarta Selatan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi sebelum itu, kami bertiga, Bang Rismon Sianipar dengan Bali G Akademinya hadir di sini di samping saya, dan orang yang paling ganteng dan paling hebat juga ini, Jamada Girsa, Ya. seorang Merdeka. advokat Ya. yang luar biasa, dan saya sendiri Adi Aswan, ya, catatan Adi Aswan, YouTube dari Adi Aswan. Nah, sekarang saya bertindak sebagai host dan juga nanti memberikan masukan mengenai perkembangan ya yang semakin dinamis dari persoalan ijazah asli Pak Jokowi dituduh palsu. Untuk itu saya minta kepada Bang Rismon untuk memberikan suatu pemaparan ataupun suatu kajian-kajian yang beliau lakukan. Silakan. Ya, kalau kaitannya dengan tentang pra-peradilan, saya bukan orang hukum ya, jadi terlalu jauh kalau saya mengomentari itu. Tapi kalau bisa saya komentari sedikit, ya, untuk apa lagi sih pra-peradilan itu? Saya pikir gitu. Kalau memang yakin dengan klaim dan merasa bahwa itu saintifik, ya, klaim sepihaknya itu 99,9% palsu, harusnya disegerakan aja masuk ke sidang pokok perkara gitu loh. Ngapain lagi mencari nanti, ya, saya dengar statementnya tadi setelah pra-peradilan ini pra-peradilan lagi yang lain sehingga menunda ini apa mau sampai 2029 gitu. Ya, jadi Pak Jaksa juga ini menjadi pertimbangan juga bagaimana ini perpanjangan nanti kalau mereka pra-peradilan lagi hanya untuk mengulur-ngulur, ya, sehingga sidang pokok perkara nanti jadi ini juga mengindikasikan bahwa Roy Suryo itu sangat ragu dan yakin pasti kalah. Yakin pasti kalah. Kalau dia yakin benar klaim sepihaknya itu, ya, 99,9% palsu itu adalah saintifik dan benar-benar pekerjaan penelitian, maka dia akan dengan senang hati semakin cepat sidang pokok perkara, maka semakin dia menunjukkan, mendemonstrasikan, ya, memaparkan kepada para majelis hakim bahwa dia sedang melakukan pekerjaan penelitian, bukan sedang berpolitik. Nah, dia akan menunjukkan kepada para hakim bahwa statement dia 99,9% palsu itu bukan statement dari propaganda politik yang diulang-ulangi seperti gaya Menteri Propaganda Nazi, ya, Joseph Goebbels. Ya. Harusnya dengan senang hati gitu loh, tunjukkan. Tapi selama ini ya kita lihat apa sih? Dengan metode pewayangan, metode buka ini, ya, buka baju, ada kaos, terus mencibir orang lain. Nggak ada pernah satupun menunjukkan dalam videonya mendemonstrasikan secara detil, advance, rinci, matematik, bahwa dia mengkajinya lewat keahlian telematika, telecommunication, informatics. Ya. Itu nggak pernah dicontohkan, dan lihatlah di televisi sekarang para pengacaranya semakin gencar mengutarakan, mengulangi itu hasil penelitian klien kami, khususnya AK, ya, AK dan lain-lain, ya, AGS juga. Itu selalu mengulangi. Saya bingung, apakah mereka baca nggak sih 49 halaman bukunya, tulisannya Roy Suryo? Ya, isinya ya apa itu, Cintaku di Kampus Biru, ya kan, terus Seminar Memimpin dengan Hati, novel Cintaku, film Cintaku di Kampus Biru, Ironi Kampus Biru Menolak Ayah, dan lainnya. Makanya saya bilang, saya selalu katakan, pengulangan dengan propaganda, ya, berkali-kali ini gaya seperti gaya Nazi dalam Kementerian Propaganda untuk menanamkan ke dalam renung hati publik bahwa Roy Suryo itu benar.
klaim palsunya itu 99,9% palsu itu benar. Kalau ini menjadi pertimbangan para jaksa atau hakim nanti, harusnya jaksa ini kalau ketika nanti Roy Suryo setelah pra-peradilan ini nanti kalah, mengajukan pra-peradilan berikutnya, harusnya ditolak atau ditangkap. Karena apa Pak Jaksa? Kasihan loh Pak. Ya, keluarga besar Pak Jokowi begini, ya kan? Roy Suryo masih mengulangi. Kasihan Pak, harus dikunci nih dalam sebuah sidang yang terstruktur, saling pembuktian. Ini saling pembuktian. Dan saya yakin Roy Suryo nggak bisa dengan saintifik, dengan ilmiah membuktikan 99,9% palsu. Ya, jadi ada satu pertanyaan yang menarik juga, Bung Rismon. Yang dalam Jokowi's White Paper itu kan 49 halaman, tapi punya Bang Rismon kan sudah ditarik. Berarti ini adalah udah buku-buku yang sudah tidak nilainya sama sekali kan. Yang selama ini, pengetahuan kita, dia akan menggunakan buku ini nanti sebagai alibi mereka ataupun sebagai barang bukti mereka bahwa ini hasil penelitian yang dia katakan selama ini bahwa dia adalah peneliti gitu. Dan Bang Rismon sendiri kan sudah mengatakan clear bahwa mereka bukan peneliti karena dari hasil yang dia lakukan itu bukan suatu scientific, hasil kerja saintifik, tapi seperti membuat novel ataupun cerita pendek untuk itu. Nah, terkait nanti yang besok dia mau melakukan yang namanya pra-peradilan itu, kalau menurut Bang Rismon mereka bisa menang atau tidak? Oh, dari sepemahaman saya, pergaulan saya selama 1 tahun, Ya. itu kebanyakan ngomong kosong, gertak-gertak kosong. Gertak-gertak kosong, coba lah. Ya, yang di pra-peradilan kan pun yang nggak substantif kan. Ya. Apa itu penggeledahan, penahanan. Ya. Apakah itu mempengaruhi pokok perkara ya? Nanti Bang Jagir Nanti yang elaborasinya nanti di Bang Jagir, Ah. tapi kita secara itunya saja pandangan umum sebagai masyarakat. Tetapi kan bagi saya, Ya. sebagai seorang saintis, penulis, peneliti, itu menandakan bahwa setidaknya Roy Suryo tidak percaya diri. Hasil penelitiannya itu, hasil tanda kutip ya, penelitian. Karena dia bukan peneliti. Peneliti itu setidaknya juga dia akademisi. Pernah nggak dia tercatat sebagai, punya nomor induk nggak dia sebagai peneliti? Dari BRIN misalnya, dari Kemendikti misalnya, itu kan ada database-nya bernama Sinta itu. Ya. Nah, itu ada nomor induk penelitinya, akademisinya. Dan di situ semua buku, chapter, paten, paper itu semua tercatat, terekam dalam database Kemendikti itu. Nah, apakah kedua mereka ini punya? Saya cek nggak ada. Nggak ada ya? Dua-dua ini nggak ada, baik dari BRIN maupun database Sinta dari Kemendikti gitu loh, nggak ada. Itu bagaimana mereka mengklaim bahwa mereka gini loh, peneliti itu kan berarti kan dia melakukan aktivitas penelitian. Ya. Penelitian itu berarti dalam tulisan, didokumentasikan dalam tulisan, laporan penelitian kah, ya kan? Terus buku, paper, jurnal. Lah, mereka ada nggak gitu? Itu saya kira menjadi kajian dari para jaksa nanti dalam dakwaan maupun penuntutan, ya kan? Makanya jangan sembarangan. Roy Suryo saja sekarang sudah tidak berani lagi saya lihat mengklaim bahwa dia peneliti. Sudah mulai Ya kan di Madilog, saya tonton, dia mengatakan, oke lah banyak yang protes saya peneliti. Ya Bukan tapi kan peneliti. saya banyak orang yang protes Dia karena peneliti. peneliti gitu Oke. kan. Ya saya walaupun saya bukan peneliti tapi saya penelaah Oh. dokumen publik. Jadi Dia sudah udah berubah. nggak confident lagi. Iya. Ternyata. Kenapa? Jaksa tentu akan memeriksa jejak penelitian Anda. Nah. Dan itu tercatat. Mana ada peneliti mengaku peneliti tapi nggak ada bukti sama sekali. Halo, ini kita bukan hidup di dunia tahun yang belum ada era digital. Ya, Semua terekam aktivitas penelitian Anda. Jika itu tidak ada, maka klaim 99,9% palsu itu, ya, saya pastikan itu klaim pesanan atau klaim politik, statement politik itu. Saya mau tanggapi juga. Ini menarik. Saya juga baru dengar kalau di